Halo semuanya, selamat datang di channel Chris Apriliani. Jadi kali ini di video khusus ya, karena belakangan saya udah nggak pernah bikin video karena ada hal yang untuk mengharuskan saya ke Jakarta. So kedepannya untuk JUC Batam akan dihandle oleh Edo. Gitu. Saya akan naik ke pusat, JUC pusat untuk membawahi semua cabang-cabang di Jasa Utama Capital. So sebenarnya ketika kalian join ke JUC, berarti kalian juga dapat akses langsung sebenarnya ke saya. Gitu. Jadi untuk itu mungkin JUC Best Topic akan saya lepas, akan nanti JUC Best Topic nanti akan di handle sama Edo ke depannya. So kalau kalian buka rekening di JUC Best Topic, maka kalian akan langsung di handle sama Edo, bukan saya yang di sana. Gitu. Oke. Nah, karena channel ini kemarinnya saya bingung ketika JUC Best Topic, berarti kan saya nggak ada bikin kelas lagi untuk JUC Batam gitu. Sedangkan nanti juga untuk kelas-kelas yang menjelaskan tentang analisa saham, technical fundamental, atau ada pembahasan-pembahasan tentang saham, itu nanti akan kita lempar ke YouTube-nya Jasa Utama Capital Sekuritas yang pusat ya, gitu. Jadi kalian yang belum subscribe, yang belum follow IG-nya, silahkan follow karena akan banyak informasi dan banyak kelas-kelas yang akan kita lempar ke situ. Gitu. Jadi YouTube saya nanti ke depannya akan berisikan jurnal tradingnya saya. Gitu. Bagaimana sebenarnya saya ada portofolio. Nah portofolio itu gimana saya kelola, terus gimana performanya, lalu sepanjangan nanti trading itu apa sebenarnya yang sebenarnya lebih kepada jurnal pribadi trading sih ya, yang dimana ini perjalanan tradingnya saya, dan saya akan membagikan ini kepada kalian para subscriber secara free gitu, untuk mengetahui sebenarnya trading yang benar itu seperti apa sih sebenarnya. Chris Apriliani yang selalu menjelaskan tentang saham, apakah make money sebenarnya di market gitu ya, apakah beneran cuan nggak sih sebenarnya, apa cuma teori doang gitu kan, banyak tuh yang pasti ada pertanyaan seperti itu. Jadi ini akan berisikan jurnal tradingnya saya, karena ini di akhir tahun, so mungkin saya akan lihat performa di 2021, bagaimana performanya dari bulan Januari sampai bulan Desember sekarang gitu. Karena video ini dibuat tanggal 16 ya, jadi ya performanya sampai tanggal 16 gitu. Nah, mungkin ya kedepannya kita akan bikin review performanya tiap bulan kali ya. Jadi bagaimana performa di Januari, nanti Februari gitu. Dan mungkin ada beberapa video yang menurut saya mungkin ya perjalanan trading ya. Jadi menurut saya, oh ini hal-hal pentingnya yang perlu saya notes mungkin untuk saya kedepannya supaya saya diingatkan kembali. Kadang kan ada masanya ketika kita trading itu ada profit, ada juga market lagi nggak enak banget, lagi jelek gitu. Kadang juga marketnya lagi biasa, kitanya yang jelek gitu. Jadi ada beberapa pasti, oh ini sebenarnya sebagai pengingat gitu, sebagai untuk ya tadi jurnal trading, perjalanan trading, apa hal yang kita pelajari dari loss, apa hal yang kita pelajari dari profit gitu. Karena semuanya itu kan harus terrecord, semuanya itu harus ada reviewnya, jadi kita bisa menjadi trader yang lebih baik ke depan. Oke. Nah saya selalu bilang kalau kalian nonton videonya saya yang dulu-dulu ya, itu paling banyak sebenarnya video yang menjelaskan tentang cut loss gitu, the art of cut loss. Terus di bulan Agustus apa September gitu ya, September, di bulan September kita bilangin untuk cut loss gitu, buang yang teknonya, yang sektor-sektor teknologi dibuang dulu, yang drop mending di cut dulu ya, karena sektornya mulai berubah gitu, sektor teknologi mulai drop waktu itu yang megang buka ya dari harga 800, 900 kita suruh keluar dulu. Memang waktu itu kelihatannya sakit gitu, karena apalagi yang beli di 1300 pasti rasanya waduh, cut di 800 tuh rasanya nggak enak gitu. Tapi kalau kalian lihat harganya sekarang berapa, 400-an kan gitu. Jadi memang kadang nggak enak gitu, dan gue juga cut loss waktu itu, nanti gue kasih kalian lihat performanya gue waktu bulan-bulan itu kayak gimana, itu juga gue loss.
dan lossnya juga lumayan lah gitu. Mungkin nggak gede banget karena ya kita kan ada cut-nya gitu. Tapi bagaimana nanti strateginya supaya nanti oke, gue mau masuk ini tuh bagus, tapi gue harus keluar dulu, nanti gue masuk lagi gitu. Nah itu yang penting sebenarnya kalau kalian jadi trader untuk mengetahui sistem seperti ini. Makanya gue selalu menjelaskan kalau cut loss itu penting. Kalau kalian mau bertahan lama di trading ya atau di saham ya, kalian harus berani untuk cut loss. Waktu gue sama Cilinda juga kan, Lindali, waktu live bareng sama Cilindali, kalian bisa lihat kita bahasnya apa? Cut loss gitu. Terus ada satu kelas khusus juga gue bilang yang kalau kalian ingin bertahan di market harus cut loss gitu. Jadi ya sebenarnya mungkin kalau kalian ngelihat gue sampai ada yang bikin meme kan, cut loss gitu mukanya gue gitu. Nah karena memang ya itu yang akan membantu kita saat ini sampai sekarang deh. Misalnya waktu zaman kemarin mungkin di bulan 4, 5, 6 gitu ya, yang megang friend, wah hebat banget, cuannya gila banget, dari 60-an naik sampai ke 170 gitu. Nah tapi drop sampai ke 120, mungkin ada beberapa orang yang belinya di harga nggak di harga 80, nggak di harga 70, nggak di harga 60, mungkin ada orang yang belinya di 140 waktu itu. Nah ketika drop sampai 120, kita udah bilang itu udah break trennya, udah patah trennya, harusnya keluar dulu. Tapi ada beberapa orang yang bertahan pada friend, akhirnya nggak mau cut loss, nggak mau cut gitu ya, hold. Yang ada sekarang apa? Yang ada sekarang friendnya justru nggak naik, turun terus sampai ke 80-an gitu. Sedangkan saham-saham yang mungkin yang kemarin di bulan 4, 5, 6 ini waktu hype-nya sekarang stuck tuh, contohnya kayak agro sekarang stuck di 2000-an, friend drop, bank juga turun gitu ya, BANK juga drop terus, nggak naik. Terus ya banyak ada saham-saham yang waktu itu kasih profitnya gede banget, sekarang udah berubah. Sekarang yang naik apa? BPTR, BNBA, BBYB gitu. Jadi kita tuh harus berani move on gitu. Ya sama ya, kadang hal yang kita bilang, oh ini udah zona zaman, gue pernah cuan di sini, belum tentu selamanya kita akan selalu cuan di situ. So itu yang perlu kalian pikirkan. Apakah sudah saatnya kita harus berubah, pindah, melihat sesuatu hal yang baru gitu ya. Nah, jadi itu penting gitu. Karena kalau kalian berkutat pada zaman dulu kayak gini, gue cuan di sini, maka nggak akan jalan gitu ke depannya. Itu yang akan memberatkan kalian justru nanti. Dulu gue beli ini loss terus gitu. Misalnya, dulu gue kena ARB di BNBA misalnya berturut-turut dari 3.000 sampai 800, nggak pernah mau masuk lagi BNBA. Sekarang berapa BNBA? Kemarin sempat 5.000 kan gitu. Jadi ya di saham itu nggak ada yang namanya nggak perlu dendam gitu. Nggak perlu terlalu fobia, jangan juga terlalu sayang sama suatu saham. Itu yang paling penting ya. Nah, di sini gue tunjukin waktu zamannya kemarin, waktu bukanya yang gila-gilaan lagi, semua orang HK buka waktu itu dan semua orang pengen masuk ke buka gitu ya, waktu zaman pertama kali IPO. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini adalah transaksi gue dibuka di bulan 8 ya, Agustus pas buka IPO pertama kali. Ya, di sini kalian bisa lihat ordernya tanggal 6, tanggal 9, tanggal 10 gitu ya. Ini barang-barang gue dibuka, even sampai transaksinya gue di sini pun sempat sampai hampir 8 miliar. Itu baru di 1 bulan toh. Gitu ya. Total buy, total sell, ini masih hold nih, berarti masih ada sekitar ratusan juta untuk yang di hold, dan mungkin ada yang sebelum waktu IPO juga kita masih pegang lah gitu. Nah, ini adalah transaksinya gue dibuka. Kalian bisa lihat ini buy sell, mungkin ini kelihatannya banyak banget karena di bulan Agustus itu kan volatil banget ya bukanya, drop naik ya, mungkin itu gue ada trading juga. Nah tapi kalian lihat di setelahnya, nah di bulan setelahnya, ini bulan 9, itu gue cuma 6 kali transaksi dibuka. Gue nggak munculin value-nya biar ya nggak perlu lihat berapa banyak, tapi yang perlu kalian lihat ini, gue transaksi di sini buka, gue sell 895, terus akhirnya kelihatannya stabil nih ya, kayaknya pas di area support dan ada chance untuk naik, ya udah gue masuk di 900. Ternyata nggak jadi, break lagi 890, ya mau nggak mau gue harus sell gitu. Gue nggak bakal hold sampai dia drop gitu. Kalian bisa lihat ini di bulan 9
Terus ini terakhir ya tanggal 2 bulan 9. Terus gue baru beli lagi tanggal 29 bulan 11. Nah, ini anak-anak stock school pada tahu kok. Gue bilang, ayo gue beli buka deh gitu. Kayaknya udah cukup murah, 570 waktu itu. Dan kelihatan kan agak naik-naik dikit gitu. Tapi ternyata bukanya breakdown lagi, 540, bikin new low. 540 mau nggak mau gue harus cut loss waktu itu. Gue nggak masalah gitu. Tapi daripada gue hold dari 1.300, 1.200 gitu ya, ini kalian lihat ya, waktu hari itu tanggal 9 ini ya kalian bisa lihat lah, tanggal 9 itu kan dia arah sampai 1.300, 1.200. Ya ini gue ada ambil, gue ada buy juga sebenarnya gitu. Tapi kalau gue nggak ada cut loss kemarin di sini 890, atau ini kan ada buy sell ya. Terakhir di sini gue ada cut loss. Kalau gue nggak ada cut loss ya kalian bisa lihat itu turun sampai ke 500 gitu. Dan 540 kalau gue nggak cut loss lagi di sini, harga sahamnya mungkin sekarang udah 400 gitu. Nah ini di bulan 12. Ini di bulan 12 kalian bisa lihat nih, gue buy buka pertama di 452. Jadi karena menurut gue, oh ini udah turun cukup dalam, kelihatannya ada tanda-tanda untuk rebound, nah gue masuk gitu. Naik sampai ke 500, gue lihat oh 500 nggak kuat, gue out dulu. Dan ini butuh waktu 6 hari gitu. Jadi gue kalau ngambil posisi jarang ya scalping buy sell gitu, karena ya kalian bisa lihat gue itu jenis orang yang memang swing gitu, bukan tipe scalper gitu. Nah kalian bisa lihat dengan transaksi di sini 452 naik 500 ini udah 10% lebih cuannya. Terus gue masuk lagi 458, cuan 474, ini juga sekitar hampir 5% ya gitu. Nah, jadi di sini itu gue mau kasih tahu kalian kalau ya trading yang benar itu kayak gini gitu loh. Bukan ketika drop terus kalian pasrah, ayo udah deh biarin aja gitu. Nanti pasti naik lagi, mau 10 tahun nanti naik lagi. Iya, kalau kalian siap buat nunggu 10 tahun gitu. Kan at least uangnya tuh sayang ngendap di situ. Ya kalau balik, kalau nggak balik gimana gitu. Kalau ternyata 10 tahun masih 400-500 gimana, bolak-balik gitu. Ada beberapa saham yang seperti itu justru. Mau di hold ya mau sampai kapan gitu. Sedangkan tujuan kalian jadi trader ya kita kan trade jual beli. Gak mungkin selamanya kita selalu cuan. Kadang kita loss gitu. Cuma masalahnya loss-nya itu bisa nggak nanti ketika kalian cuan nutupin loss-nya. Itu yang paling penting gitu ya. Nah jadi kalau kalian ada yang nanya, kok lu masih pegang buka nggak? Ya susah ya gitu. Karena gue pasti orangnya ketika dia break, gue pasti akan keluar. Nanti ketika dia bottom, gue akan beli lagi. Ya nanti misalnya kayak gini deh. Ini kan tadi gue masuk lagi 450 di tanggal 17. Ini kan gue screenshot per tanggal 16 nih. Kalian bisa lihat tanggal 16. Gue baru bisa bikin videonya hari ini soalnya tanggal 17 karena sibuk banget. Nah per tanggal 17 gue tadi beli lagi di 446 ya, apa 456, gue lupa tadi di situ. Ya gue masuk lagi, jadi gue akan area entry gue kisaran 450-an, menurut gue buka tuh murah. Jadi karena kan dia juga bikin new low-nya dia 430-an kalau nggak salah gitu. Jadi ya gue pikir ya gue akan masuk lagi. Dan kita akan lihat resistance-nya kuat apa enggak. Kalau resistance-nya nggak kuat, gue pasti akan keluar dulu. Jadi kalau kalian nanya kadang kok lu beli nggak, ya susah ya, berarti kan kalian harus ngeliatin tiap hari, kan harus nanyain tiap hari. Makanya gue bikin tabel kan, tabel itu sekarang gue share di grup prioritasnya JUC. Jadi semua nasabah-nasabah prioritas di JUC kalian bisa akses ke tabel itu. Nah, gue trading dari mana ya? Tabel itu, acuan gue pasti tabel itu. Apa yang gue tradingin, apa yang gue pegang pasti ada di tabel itu. Kalau nggak mungkin nggak, karena ya gue trade, gue ngerti. Nah makanya gue bisa share ke kalian. Ini transaksi gue dibuka. Kalian bisa lihat yang tadi di 1 bulan aja tuh miliaran kan gitu. Buy sell-nya. Kalau yang kayak gini ya, gue lihat kalau itu kan masih volatil. Kalau yang ini kan, oh ini udah berhenti. Ya, gue berani hajar gede karena menurut gue cukup murah. 500 yang 10%-nya itu udah cukup lah gitu, lumayan. Nah ini kalian bisa lihat ya. Ini performa portofolio gue terakhir di tanggal 16 kemarin. Kalian bisa lihat itu digitnya masuk ke ratusan. Gue nggak mau buka berapa ya, gue munculin ratusannya aja kali ya. Nih silahkan berimajinasi gitu. Nah kalian bisa lihat ini portofolio gue. Sebenarnya gue nggak tunjukin gue nggak bahas masalah gue cuan ratusan juta, enggak gitu. Yang gue mau tunjukin adalah nih persentase sahamnya gitu loh. Kalian bisa lihat portofolio gue ada merah, ada. Tapi kalian lihat
persentase yang sekarang gue hold, ya ini saham-sahamnya kayak gini gitu. Jadi make money apa enggak, ya ini kan baru portofolio terakhir, mungkin Desember, kan Desember gampang gue cari cuan, oke, gitu, nggak masalah itu. Dan gue lihat gue rutin di sini berdasarkan gain loss-nya ya, bukan berdasarkan persen. So kalian bisa lihat yang ini nilainya 64%, tapi dia di atas, yang 54 di bawah, ya berarti yang 54 itu uangnya secara uang lebih besar daripada yang 64 gitu, karena kan lebih berani itu. Jadi ini yang perlu kalian lihat. Sebenarnya trading yang kalau gue jenisnya adalah swing trading, gue bukan scalping, gue bukan yang 4% take profit, 4% take profit, enggak, gue mungkin take profit di 20, 50, 100 gitu ya. Dan gue nggak, dan kalau kalian nanya, lu kok nggak ada yang 1000% gitu ya, nggak ada, karena gue akan ngikutin trennya. Jadi ketika dia naik, gue akan hold. Ketika dia koreksi, mungkin short term atau medium correction, gue akan mungkin keluar dulu. Pas dia mau naik lagi, gue akan masuk lagi di situ. Jadi ya mungkin secara persentase kelihatannya kecil-kecil, tapi gue hemat yang waktu turun gue keluar, waktu naik lagi gue masuk lagi. Jadi ya mungkin di total dia juga gede gitu. Karena kan yang ngapain gue ngumpulin sampai 1000%, tapi gue harus biarin gitu, pas dia koreksi gue nggak keluar, padahal gue tahu itu bakal turun gitu. Ya gue pasti keluar dulu, ntar naik lagi gue masuk lagi. Karena ya cuan 1000% kalau itu kan, kalau angkanya kecil buat apa juga gitu. Gue sih lebih mending gue cuma cuan 50, 60, 100, tapi sekalinya gue cuan gede, terus pas dia koreksi gue keluar dulu, gue tampung lagi di bawah, naik lagi kan enak gitu. Nah ini cara trading gue, dan ada beberapa sih teman-teman yang ngikutin ini ya make money. Makanya kalau kalian lihat kan yang sering nge-tag di IG gue kan, mereka cuannya bisa berapa, sama kan, 60%, 100%. Hari ini tanggal 17 kalian bisa lihat ya, itu ada yang nge-tag cuannya 100% gitu. Ya itu gitu, memang cara paling enak dan paling mudah untuk cari cuan itu ya memang swing sebenarnya. Jadi kalau kalian gini, ada banyak cara untuk cuan. Mau kalian scalping bisa cuan, mau kalian swing bisa cuan, mau kalian long term seperti Pak Loke Hong juga bisa cuan, nggak masalah. Nah tinggal kalian harus cari mana yang paling suitable ke kalian. Gue yang paling suitable dan paling gampang adalah swing gitu. Dan gue ngajarin ini juga banyak, semua rata-rata yang ikut gue swing, mereka tahu posisi gue, mereka tahu kapan gue ngajakin masuk, ya hasilnya bareng-bareng, semuanya cuannya bareng. Kenapa? Ya karena kalau scalping takutnya gue masuk 5 menit kemudian gue keluar, teman-teman gue yang gue ajak masuk nggak sempat keluar, kan bahaya gitu. Jadinya ya ini gitu, sebenarnya paling enak tuh ya begini. Cuma ya balik lagi, sometimes kadang gatel-gatel, nih ada barang-barang lucu gitu ya di HK buat bentar doang, ya it's okay, nggak masalah, nggak ada yang salah dengan itu. Yang penting ujung-ujungnya kalian make money apa enggak. So kalau kalian ngerasain kok gue cobain scalping nggak cuan-cuan, ya udah berarti kalian nggak cocok ke scalping. Kok gue cobain scalping cuan mulu, ya udah berarti kalian cocok di scalping, lanjutkan gitu. Cuma masalahnya scalpingnya kalian dananya berapa gitu. Kalau dananya 10 juta bisa scalping bisa, tapi kalau dana kalian udah 1M mau hajar satu perusahaan kan rada susah buat scalping gitu. Maka itu juga perlu dipikirin. Semakin gede nanti dananya, geraknya juga akan semakin lambat. Sebenarnya sih gitu. Memang mungkin kalian bisa counter, ada kok yang gede cepet gitu ya. Ya coba dilihat lah kalian bisa ngikutin apa enggak masalah gitu ya. Nah ini performanya gue tunjukin dari bulan Januari gitu ya, 2021. Nah bisa lihat Januari kita make money masih plus positif gitu. Dan kalau kalian lihat ini sengaja gue nggak mau munculin positifnya berapa, kalian cukup tahu oke, gue positif gitu ya. Nah kayak gini di bulan Februari gue juga positif. Kalian tahu padahal di bulan Januari kan IHSG sempat drop ya, dari tanggal 15 sampai tanggal 29 Januari. Nah, itu yang gue bilang di bulan Desember 2020, hati-hati Januari itu bisa drop cukup dalam. Dan gue sudah wanti-wanti tanggal 15 IHSG itu peak, hati-hati bisa turunnya dalam gitu. Nah, ternyata kan kebukti. Nah, waktu itu ya ketika gue kasih analisa, gue juga siap-siap untuk keluar gitu.
Makanya kalian bisa lihat ya, date-nya tanggal 4 di sini terakhir gue transaksi di bulan Januari. Terus gue transaksi kapan? Tanggal 15. Ini tanggal 15 gue bersih-bersihin, tanggal 18 gue bersih-bersihin. Gitu. Yang profit gue take profit dulu gitu. Jadi ya gue save, aman gitu. Karena analisa yang kita bikin harusnya ya kita terapin gitu. Kalau kalian udah bikin analisa dan kalian nggak terapin ya percuma kan. Berarti kan beda gitu apa yang kalian ngomong sama kalian lakuin. Nah ini di bulan Februari, kalian bisa lihat Februari kan tanggal 29 itu, 29 Januari bottom. Kita tanggal 1, tanggal 2 gue mulai masuk lagi ke market. Februari gue hajar. Karena gue bilang tanggal 29 ISG rebound. Ini kan karena di Januari ya gue nggak tarik sampai akhir. 29 itu gue mulai beli, tanggal 1, tanggal 2 mulai belanja. Nah ada berapa yang gue sell. Dan ini masih make money, masih profit itu di bulan Februari. ISG naik. Di Maret ISG sideways, kita masih make money. Di sini kalian bisa lihat ini masih hijau ya. Di April ISG juga peak, mulai agak turun dikit, kita masih make money. Di Mei Lebaran drop ya. Gue udah bilang juga di bulan April gue udah wanti-wanti hati-hati, Mei itu bisa drop cukup dalam gitu. Sampai gue bilang kalau kalian nampung di Mei, nunggu sampai Agustus itu adalah masa yang paling enak untuk cuan, karena Mei itu titik terendahnya di ISG. Kalian bisa review tuh, makanya video itu gue bikin untuk perjalanan trading gue, dan apa yang gue omong sama apa yang gue lakuin harusnya ya sama gitu, nggak mungkin beda. Itu gue bilang keluar, pasti gue keluar. Gue bilang ISG turun, ya kalau benar ya udah, kalau nggak benar ya udah, namanya juga analisa gitu. Tapi gue akan ngelakuin hal itu. Itu makanya gue bilang ya di Mei bakal drop, itu kita masih profit waktu itu ya, walaupun Mei-nya ISG turun dalam waktu Lebaran. Di Juni waktu ISG mulai naik, nah ini juga lumayan dapatnya ya. Di Juli kita masih profit juga, kalian bisa lihat ini tiap bulan. Jadi kalau di CUC itu ada namanya self list ini adalah rekap yang kalian transaksiin selama bulan-bulannya, saham-saham apa aja, cuannya berapa, sampai di ujungnya di bawah ini tuh ditotalin untungnya tuh berapa. Nah, gue Agustus kita masih profit karena waktu itu mulai ganti kan, teknologinya mulai drop, waktu itu Bukalapaknya mulai IPO. Nah, waktu itu memang secara transaksi total bulan Agustus gue masih profit gitu. Tapi di September gue loss, kalian bisa lihat lossnya 91 juta gitu. Jadi yang namanya trading gue tadi bilang nggak selamanya kita selalu profit gitu. Sometimes kita loss. Ini September juga kan waktu itu Livia baru selesai sakit. Gue punya anak, ada band-band, jadi hektik banget, gak sempet analisa, kadang tidurnya malam banget gitu. Ini sempet keteteran banget waktu itu, karena ya biasanya tuh gue tiap malam gue akan review, saham gue tuh masih oke apa enggak sih, masih bisa di call apa enggak sih. Nah September gue loss sini, tapi ya lossnya 91 karena ya beberapa kan cut dulu gitu. Di bulan Oktober juga gue masih loss 21 ini, tapi ya bersyukur lossnya kecil. Dan di bulan November juga makin kecil lossnya. Jadi kalian bisa lihat 3 bulan gue berturut-turut tuh nggak make money ya, karena memang masa-masa peralihan baru jadi bapak terus pindah ke Jakarta, sibuk ngurusin ini gimana pindahan ini, ngelepas CUC Batam, CUC Best Topik, terus mulai mikirin ini pusat mau diapain gitu kan. Nah itu juga jadi pertimbangan gitu. Tapi untungnya di bulan Desember gue udah mulai enak, udah settle, pindah ke Jakarta, barang-barang udah mulai masuk, gue stay udah di Jakarta terus gitu. Ya udah enak lah gitu. Dan ini per performa tanggal 16 kemarin gitu. Makanya terakhir kan tadi gue tunjukin itu plus 70-an dengan portofolio masih ratusan. Ini belum gue sell gitu, karena ya gue lihat masih bagus banget grafiknya, masih bisa naik. Jadi ya ngapain diburu-buru dijual gitu. Karena ya trading itu kan ya kalian bisa lihat ya di sini cash T plus 2 gue sisa cuma 2.000. Gue nggak pakai limit. Jadi gue trading nggak pernah pakai utang karena biar gue tenang gitu. Karena kalau gue pakai utang jadi aku buru-buru kan, harus jual dalam 4 hari, 3 hari, 2 hari gitu. Nah gue nggak bisa kalau megangin utang begitu. Nah cash gue juga sisa 2.900 gitu. Jadi ya memang uang gue semua di market sekarang. Jadi kalau kalian bilang, kok lu ada nyiapin cash nggak sih? Gue nggak pernah nyiapin cash. Gue kalau punya uang gue pasti akan beli.
Kenapa? Ya karena pasti akan ada saham yang bagus. Sejelek-jeleknya bursa, sejelek-jeleknya ISG, pasti akan ada yang naik. Kecuali memang tahun 2020 itu sih rusak banget, itu emang cash out semua tuh. Nungguin memang waktu itu. Karena ya nggak ada yang bagus. Yang bagusnya sih saya barang-barang nggak liquid semua, jadi nggak berani beli waktu itu. Nah, tapi kalau di sini ya walaupun ISG-nya rada nggak enak, kalian bisa lihat kan tanggal 15 ya ISG turun dalam banget gitu. Terus kemarin tanggal 16 ada Omicron drop juga gitu, walaupun ada tanda-tanda rebound. Hari ini tanggal 17 juga ISG merah gitu ya, pas penutupan doang diangkat pakai BCA sama Bukalapak gitu. Nah, market memang nggak enak, tapi ya beberapa saham kalau kalian ngecek satu-satu masih enak kok gitu. Sama gue buka satu deh yang apa di satu bulan, kalau kalian bilang kan, oh ini cuannya hijaunya cuma digit cuma 1 juta doang kali, atau cuma 2 juta doang hijaunya. Nah, ini adalah profit gue di bulan Juni gitu. Nah, profit gue di bulan Juni itu 438 juta gitu. Jadi ya memang kalau kalian tanya trading for living itu beneran bisa nggak sih? Ya bisa gitu. Tinggal gimana caranya kalian untuk tradingnya bener apa enggak gitu, analisanya gimana. Kalau nggak bisa analisa ya belajar analisa. Kalau ikut orang, gue nggak yakin ketika kalian beli satu barang dengan jumlah uang yang gede kalian bisa make money-nya gede gitu. Jadi ya kalau kalian mau benar-benar jadi trading for living ya kalian harus belajar. Nggak pernah ada yang bisa ikut-ikutan. Nggak pernah ada orang yang beli saham 10M misalnya tapi nanyain ke orang lain, gue beli saham apa ya 10M ini gitu. Jadi kalau kalian benar-benar pengen serius di saham ya ini profit sebulan gitu ya 400 gitu. Nah, mungkin ada bulan-bulan lain ya kalian bisa lihat kan, kalian bisa lihat dari bulan Januari sampai bulan 7 hijau, 8, 9, 10-nya merah. Tapi kalau kalian jumlahin itu sekitar 130 juta doang gitu. Ditutup bulan Juni aja tuh ketutup lah jauh gitu. Nah di bulan Desember juga itu kan plusnya 50-60%. Nah itu juga kalian bisa lihat. Makanya jadinya ketika gue nyaranin sesuatu, yang mungkin kadang gue nggak selalu benar, kadang gue salah gitu. Sometimes kalian nanya, kok ini gue beli nggak? Ya kadang susah ya, karena gue selalu beli biasanya harganya tuh pas lagi baru mau naik masuk gitu. Gue jarang masuk pas lagi di tengah-tengah atau udah di atas di pucuk-pucuk gitu. Kayak sekarang orang nanya, kok boleh masuk nggak BBB? Gue sih nggak berani gitu. Kenapa ya? Mungkin dia bisa naik ke 3.000, ke 4.000, tapi masih banyak saham-saham lain yang menurut gue potensialnya masih tinggi gitu, dengan resiko yang cukup terbatas. Kalau BBB sih gue agak takut karena gue nggak pegang barangnya, karena gue nggak pegang barangnya dan barangnya udah di atas banget. Gue lihat tahun lalu kan harganya cuma berapa ratus doang, sekarang udah mau 3.000 gitu. Jadi ya sometimes gue nggak bisa bilang yang beli BBB salah atau benar, enggak gitu. Jadi gue hanya akan megang yang menurut gue bikin gue tenang, bikin gue nyaman. Jadi kalau gue beli BBB sekarang, gue pasti akan mikir kayak wah ngeri nih, udah cukup tinggi gitu ya. Gue pasti akan ngeri beli, dan akhirnya gue nggak tenang. Ketika gue nggak tenang, waktu turun dikit nanti gue buru-buru mau cut loss, waktu naik dikit jadi buru-buru mau take profit, karena nggak tenangnya itu. Makanya jadinya ya nggak menarik gitu. Ngapain gue beli saham yang sebenarnya dalam diri gue sendiri nggak srek, tapi gue paksain gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang gue mau share ke kalian. Jadi ya mungkin kedepannya kita akan banyak membahas tentang gimana sih cara trading itu gitu. Ya at least gue tunjukin ke kalian kalau ya gue tuh sebenarnya tradingnya tuh benar gitu. Jadi bukan berarti gue orang yang make money-nya gede banget, yang cuannya bisa sampai 5M, 10M, gue nggak begitu. Tapi gue yakin kedepannya pelan-pelan gue pasti akan menuju ke sana. Karena ya walau bagaimanapun gue harus banyak pengeluaran kan, beli rumah, beli mobil, pindah ke Jakarta, pengeluaran itu gue butuh, dan ya gue hidupkan dari trading gitu. Nah makanya jadinya ya progres ada tapi pelan-pelan gitu ya. Jadi ya kita thank you buat semua yang udah dukung gue dari awal gue bikin YouTube sampai sekarang gitu. Semoga kedepannya konten-konten yang gue bikin bisa membantu kalian untuk menjadi trader yang lebih baik
ya, walaupun ada beberapa mungkin yang gayanya nggak cocok sama gue, nggak apa-apa, nggak selamanya harus ngikutin gue, karena gue selalu pikir gini, Warren Buffett bisa jadi orang terkaya di dunia, tapi nggak cuma Warren Buffett orang yang bisa kaya dari trading. Ada George Soros, ada Wallinger, ada banyak orang-orang yang make money juga menurut gaya mereka masing-masing. Jadi bukan masalah kalian tipe seperti apa, kalian investor, kalian scalper, kalian swing trader, bukan. Tapi bagaimana sebenarnya konsep kalian terhadap suatu saham. Apakah kalian melihat itu cuma sebagai addiction untuk game, cuma buat main, buat kalian fun doang, buat kalian happy doang gitu. Nah kalau yang begitu ya kemungkinan besar akan susah ya make money ya. Tapi kalau kalian berpikir, oh ini sebenarnya bisnis banget gitu, gue bisa make money dari sini, gue bisa dapat uang dari sini, gue bisa trading for living dari sini, ya mungkin ini bisa jadi satu jalan untuk kalian ya sometimes mungkin buat pensiun gitu ya, buat kalian yang udah tua mau pensiun gitu. Nah untuk itu gue ajak kalian untuk masuk ke JUC sebenarnya ya, nggak peduli kalian mau di JUC mana, di JUC Batam, di JUC Surabaya, di JUC Padang, di JUC Medan, di JUC mana Jakarta, semuanya ya bebas gitu. Dan ketika kalian masuk ke prioritas, kalian akan mendapatkan tabel yang gue bikin ya, tiap malam gue akan bikin tabel untuk nasabah-nasabah prioritas. Nah, silakan tanya ke sales kalian gimana cara jadi prioritas, syarat-syaratnya apa jadi prioritas untuk bisa dapetin tabel itu. Jadi ya ini perkenalan gue untuk channel gue yang baru. Jadi nggak ada JUC Best Topic lagi. Jadi channelnya akan jadi nama Chris Aprilioni ya. Jadi welcome to channel Chris Aprilioni nanti ke depannya. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan semoga cuan.